Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu. Anak-anak ibu, senang sekali ibu dapat berjumpa dengan kalian walau melalui video pembelajaran. Nah, anak-anak ibu, kegiatan kita hari ini adalah masih di tema 1 organ gerak, subtema 1 organ gerak pada hewan. Materi kita hari ini adalah letak geografis Indonesia. Nah, anak-anak ibu, kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Senang sekali dapat belajar bersama kalian. Masih di tema 1 organ gerak, subtema 1 organ gerak hewan. Anak-anak ibu, materi kita kali ini adalah letak geografis Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia secara tepat. Anak-anak ibu, coba kalian perhatikan letak negara Indonesia. Negara Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Indonesia juga negara yang sangat strategis karena negara Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian, negara Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia memiliki pulau-pulau yang sangat banyak. Ada 5 pulau-pulau di negara Indonesia. 5 pulau besar di negara Indonesia adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Anak-anak ibu, sekarang kita pelajari bagaimana keadaan geografis Pulau Sumatera. Pulau Sumatera luasnya adalah 473.481 km persegi. Pulau Sumatera berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Laut Hindia, dan Selat Sunda. Di bagian tengah Pulau Sumatera membentang pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam sampai Lampung. Masuk dalam deretan pegunungan ini ada gunung yang masih aktif dan ada yang tidak aktif, seperti Gunung Leuser dari Nangro Aceh Darussalam, Gunung Sibayak, Gunung Sorik Marapi, Gunung Kerinci, Gunung Seblat, Gunung Dempo, dan Gunung Tamangus dari Lampung. Masih dalam barisan pegunungan Bukit Barisan terdapat juga lembahan patahan yang disebut dengan Semangkozon. Di wilayah patahan ini terdapat Danau Toba. Sebelah barat pegunungan Bukit Barisan terdapat daerah sempit. Di daerah ini ada sungai yang pendek dengan arus yang deras seperti Sungai Alas, Pasaman, dan Seblat. Di sepanjang pantai barat Sumatera terdapat juga beberapa teluk. Teluk ini dimanfaatkan sebagai pelabuhan seperti Teluk Tapanuli di Sibolga dan Teluk Bayur di Sumatera Selatan. Di Sumatera Barat. Sebelah timur, pegunungan Bukit Barisan merupakan dataran rendah yang luas. Di wilayah ini mengalir sungai yang panjang seperti Sungai Asahan, Sungai Kampar, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi. Di pantai timur Sumatera terdapat juga beberapa teluk, tanjung, dan selat. Di Sumatera terdapat beberapa tempat cagar alam, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Cagar Alam Rimbo Panti, Cagar Alam Indrapura, dan Cagar Alam Rafflesia Bengkulu, Danau Singkarak, Danau Kerinci, dan terdapat juga dataran tinggi Karo serta dataran tinggi Agam. Nah, anak-anak ibu, itu adalah keadaan geografis Pulau Sumatera. Selanjutnya, kita lihat bagaimana keadaan geografis Pulau Jawa.
Pulau Jawa memiliki luas 128.297 km persegi. Pulau Jawa berbatasan dengan Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Selat Bali. Nah, anak-anak ibu, di deretan pegunungan yang melintasi Pulau Jawa terdapat banyak gunung berapi. Wilayah Jawa Barat terdapat Gunung Salak, Galunggung, Tangkuban Perahu, dan Cermai. Nah, kemudian di daerah Jawa Tengah terdapat Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, Gunung Merapi. Nah, kemudian di daerah Jawa Timur, di sepanjang pantai Jawa Timur terdapat Gunung Arjuno, Gunung Bromo, Gunung Mahameru, dan Gunung Raung. Nah, anak-anak ibu, di bagian tengah dan selatan Pulau Jawa terdapat daerah pegunungan muda. Beberapa barisan pegunungan yang terkenal yaitu dataran tinggi Cianjur, dataran tinggi Dieng, dan dataran tinggi Malang. Deretan pegunungan di Pulau Jawa menjadi sumber aliran beberapa sungai, antara lain Sungai Citanduy, Sungai Ciliwung, Sungai Citarum, dan Sungai Berantas. Nah, itu adalah keadaan geografis negara Pulau Jawa. Sekarang kita lihat bagaimana keadaan geografis Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki luas 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Laut Sulu, Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Selat Makassar. Selain itu, Kalimantan juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Pulau Kalimantan merupakan wilayah daratan yang cukup luas. Bagian selatan berupa daerah dataran rendah dan sebagian merupakan daerah rawa-rawa. Di sepanjang pantai bagian selatan Pulau Kalimantan terdapat banyak teluk dan tanjung. Teluk-teluk di bagian selatan Kalimantan ini antara lain yaitu Teluk Sukadana, Teluk Air Hitam, Teluk Kumai, Teluk Sampit, dan Teluk Sabangan. Sedangkan tanjungnya antara lain Tanjung Puting, Tanjung Mata Layur, Tanjung Selatan, dan Tanjung Layar. Di bagian tengah dan utara Pulau Kalimantan terdapat deretan pegunungan tua. Dalam deretan pegunungan ini terdapat pegunungan Kapuas Ulu, pegunungan Swanaher, pegunungan Muler, pegunungan Meratus, dan gunung aktif pegunungan Apokayan. Gunung-gunung yang ada di Kalimantan antara lain adalah Gunung Raya, Gunung Batebrok, Gunung Kengkemul, Gunung Kulat, dan Gunung Sombang. Kemudian Pulau Kalimantan dialiri sungai-sungai yang sangat panjang. Sungai itu bersumber dari daerah pegunungan di bagian tengah. Sungai-sungai yang mengalir di daerah Pulau Kalimantan antara lain Sungai Kapuas. Sungai ini adalah sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Mahakam, Sungai Kahayan, dan Sungai Barito. Itu adalah keadaan geografis daerah Pulau Kalimantan. Anak-anak ibu, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi geografis Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki luas 174.600 km. Nah, Pulau Sulawesi berbatasan dengan Laut Maluku, Laut Flores, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Pulau Sulawesi ini terbentuk dari 4 semenanjung. Di tengah keempat semenanjung itu terdapat deretan pegunungan yang bertemu di Sulawesi Tengah. Di bagian utara terdapat pegunungan Sinandaka dan pegunungan Utimbela. Di bagian tengah terdapat pegunungan Tolekaju, Venama, Verbek, Popange. Di bagian selatan terdapat pegunungan Tineba, pegunungan Erotik, dan Kuares. Di sebelah tenggara terdapat pegunungan
Tangkeleboke, Pegunungan Matarombe, Pegunungan Maluhu, dan Pegunungan Boro-Boro. Di Sulawesi terdapat juga gunung berapi yang masih aktif, antara lain Gunung Rante Kombala dan Gunung Lompo Batang. Kemudian di Sulawesi Selatan ada juga Gunung Soputan. Karena banyaknya pegunungan ini ada juga dialirin oleh sungai, yaitu seperti Sungai Walaname, Sungai Palu, Sungai Konang Weha. Dan terdapat juga danau. Ada Danau Tempe, Danau Tawoti, Danau Matana, Danau Poso, dan Danau Tondano yang berada di Sulawesi Utara. Nah, anak-anak ibu, itu adalah keadaan geografis Pulau Sulawesi. Coba kalian perhatikan lagi. Ini adalah pulau paling timur negara Indonesia, yaitu Pulau Papua dan Pulau Maluku. Pulau Papua dan Maluku memiliki luas 786.000 km persegi. Sangat luas ya. Papua dan Maluku berbatasan dengan sebelah timurnya itu berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Kemudian di utara Samudra Pasifik. Sedangkan di selatannya berbatasan dengan Laut Arafuru. Nah, anak ibu, Pulau Papua merupakan wilayah daratan yang cukup luas. Di bagian tengah Pulau Papua memunjur deretan pegunungan, antara lain Pegunungan Sudirman dan Pegunungan Jayawijaya. Di deretan Pegunungan Jayawijaya terdapat juga puncak yang tertinggi, antara lain yaitu Puncak Jaya, Puncak Trikora, Puncak Yamin, dan Puncak Mandala. Di tengah-tengah deretan Pegunung Jayawijaya ini terdapat lembah Baliem yang cukup luas. Di bagian utara lembah-lembah ini berderetan dengan pegunungan di bagian tengah. Di bagian selatan dataran rendah berawa-rawa. Di bagian barat yang disebut daerah kepala burung terdapat pegunungan di sepanjang pantai, kecuali di daerah sekitar Teluk Berau. Nah, dari puncak-puncak pegunungan mengalir sungai yang panjang dan akhirnya bermuara di Samudra Pasifik. Beberapa sungai yang terkenal antara lain Sungai Memberamo, Sungai Digul, Sungai Waren, dan Sungai Komandan. Selain itu, di Papua juga terdapat puluhan danau yang cukup luas, antara lain yaitu Danau Panial, Danau Rambabai, dan Danau Sentani. Nah, anak-anak ibu, itu adalah kondisi geografis pulau-pulau yang ada di negara Indonesia. Nah, sekarang kalian telah mengetahui kan bagaimana letak geografis negara Indonesia. Anak ibu, selamat belajar dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.